Selamat pagi dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan peremajaan di motor kesayangan saya ini. Ini adalah Jupiter MX 135 LC tahun 2010 kalau nggak salah, apa 2009 saya lupa lagi. Yang pasti ini adalah motor waktu itu generasi pertama yang menggunakan velg engke model jari-jari yang tipis kayak gini lur. Karena memang yang generasi sebelumnya kan engke-nya itu yang tebel ya. Nah, mungkin sekilas dari luar terlihat ini seperti terawat ya. Memang untuk bagian luar, bagian dalam semua motor ini alhamdulillah saya rawat ya, karena ini motor kesayangan ya. Perjuangan saya dari dulu zaman saya masih mencari kerja, selalu sekolah sampai sekarang alhamdulillah. Sekilas dari luar motor ini aman-aman saja, tidak ada masalah. Namun memang untuk bagian organ dalamnya ya, mesin-mesin dan lain-lain ya, meskipun sudah saya lakukan perawatan sebaik mungkin, karena ini memang motor sudah lebih dari 10 tahun, ya memang sudah waktunya harus mengganti banyak part ya. Nah, apa saja yang mau saya ganti? Oke, yang pertama, nih, aki lur. Saya menggunakan aki kering dari Bosch ya. Karena memang terakhir saya mengganti aki untuk motor ini itu tahun 2020 awal ya, berarti sudah menuju 4 tahun, sudah 4 tahun ya. Udah menuju 4 tahun motor ini untuk penggunaan akinya, jadi saya ganti yang baru. Kemudian karburator juga ya, karburator saya mau ganti juga yang baru, karena memang karburator untuk motor ini lur udah kacau. Lamsamnya udah nggak bisa disetting, udah nggak bisa diputer, idalnya udah kacau, gas pokoknya bensin juga boros, pokoknya sudah kacau balau lur, sudah aki-aki sudah harus diganti. Oke, selanjutnya lampu ya, karena memang reflektor lampu saya ini sudah agak sedikit burem, sedikit jelek, jadi mau saya cat warna hitam, kemudian nanti mau pakai lampu biled seperti ini lor ya. Ini biled ala-ala ya, bukan biled beneran yang harganya setengah juta, 1 juta ke atas. Ini hanya biled ala-ala aja. Kemudian setelah itu klakson ya, klakson juga saya mau ganti. Saya menggunakan merek Ride It, karena memang klakson bawaan saya ini nggak tahu kenapa ya udah jelek, meskipun akinya baru ya, suara klaksonnya tuh kayak seperti orang yang mau sakaratul maut. Ya seperti itu. Kemudian setelah klakson saya pun akan melakukan penggantian ini ya, saklar, karena itu saklarnya sudah kacau lur. Kadang lampu tuh ketika saklar dinyalain tetap nggak nyala atau kedip-kedip sendiri ya, udah longgar juga. Saya ganti model Mio Vietnam ini lur. Ya mudah-mudahan sih PNP ya, kalau dari petunjuknya PNP. Di sini ada tambahan seperti engine stop, kemudian lampu hazard, kemudian pas ya atau lampu dim ya, tombol lampu dim dan lain-lain. Selanjutnya untuk lampu sen juga ya, mau saya ganti menggunakan lampu sen jajal, kemudian berikut flashernya juga. Dan kebetulan untuk motor ini saya sudah menggunakan, sudah dialihkan ya untuk kelistrikannya menjadi DC. Sudah menjadi DC. Jadi oh ya, untuk barang-barang yang saya beli ini, apabila memang ada teman-teman yang pengen beli barang-barangnya ya, nanti untuk link deskripsi pembelian saya sertakan di deskripsi video ini atau di komentar ya dulur. Oke, mari kita pasang dulu ya. Ngomong-ngomong, masang mana dulu ya? Oke, kita gorengan aja dulu. Pertama-tama kita bongkar dulu semua covernya dulu. Oke, mungkin yang kalian tahu semua ya, khususnya untuk pecinta MX dan orang-orang bengkel yang memahami tentang motor MX, mungkin ini adalah salah satu motor yang paling dibenci oleh orang-orang bengkel. Ya enggak, bapak-bapak bengkel, om-om bengkel, informasikan kenapa dibenci. Oke, yang pertama, pembukaan bautnya tadi banyak banget, saya memerlukan waktu yang lumayan panjang. Kemudian pembukaan untuk ngebongkar karbu ini MX benar-benar membutuhkan ekstra lur, karena apa ya, selain ruangnya yang sempit, kemudian rumit juga ya, dan lain-lain lah seperti itu. Oke, kita mulai lur. Jadi ini ya untuk penampakan karbu yang lama ya, karbu yang lama.
Udah banyak sih di sini kerusakannya lur nih ya, untuk settingan langsam ya, untuk idal, pengaturan idal dan lain-lain sudah kacau, sudah nggak bisa diputar ini ya, udah paten, udah nempel. Kemudian ini juga ya udah getas. Ini juga ya pengatur apa sih apa namanya itulah, saya lupa lagi. Ini pun sudah jalan ya, dan kita coba ya pakai karbu yang baru ini. Memang untuk karbu ini nggak ori ya lur, ini saya nggak ori, saya beli yang KW ya, tapi yang grade A ya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu jauh perbedaannya ya dengan yang original, dan meskipun ada sedikit perbedaan tapi tidak terlalu mempengaruhi mesin ya, harapan saya itu ya. Untuk boros-boros sedikit wajar lah ya, namanya juga karbu KW ya, nggak bakal benar-benar mirip dengan yang asli. Tapi untuk part-part di sini yang masih bagus itu saya pindahin ke sini ya, supaya ini nggak full KW gitu, jadi tetap ada orinya gitu di sebagian partnya ya. Mungkin untuk bagian atasnya ini saya tetap pakai yang ori ya, ataupun saya mau ambil dulu yang ininya aja ya, saya untuk soket sensornya saya mau pakai yang ori, dan lain-lain ya nanti saya mau cek dulu ya seperti apa dalamnya, apakah yang KW yang ori ini masih bisa, ada yang masih bisa dipakai atau tidak. Oke lur, untuk pemasangan karbu sudah selesai ya, barusan juga udah saya tes lancar jaya. Jadi untuk pemasangan karbu ini, untuk bagian atas ini ya, cover tutupnya ini saya menggunakan yang orinya ya, yang bawahnya yang orinya, karena di sini ada tertempel soket ya, soket untuk sensor. Jadi saya kira sensornya juga masih bagus sih ya, sensornya mending yang ori aja ya daripada yang lokalnya. Terus pemasangan aki juga sudah selesai ya, pemasangan aki juga selesai. Selanjutnya apa ya, selanjutnya oh ya, selanjutnya kita ganti klakson, kita ganti saklar ini 2 ya tuh. Kemudian setelah itu baru lampu ya, lampu bilet ya. Setelah lampu bilet terakhir nanti rifting sambil pasang cover. Pengen denger dulu sih suara klaksonnya. Ini suaranya suara original ya, sound original, sound OEM. Pengen tahu sih suaranya seperti apa, karena memang untuk klakson saya yang lama ini suaranya gini loh. Nah, nggak bunyi. Oh salah. Itu ya suaranya ya. Coba yang ini. Jernih, suaranya jernih. Untuk hasilnya ya, ini benar-benar plug and play ya, kecuali ketika buka mika doang, mungkin hanya tinggal buka mika doang. Setelah itu tinggal dimasukin ke dalam, kemudian ininya diputar-putar, udah terkunci seperti ini. Hanya tinggal nanti menyambungkan kabel-kabelnya. Lalu kita pasang lagi reflektornya. Oke lur, ini ternyata ada kendala ya untuk tutup ininya nih, mur ininya, pengunci sekaligus pendinginnya. Jadi dia terlalu tebal lur, terlalu tebal, jadi harus dipotong ya, mungkin setengahnya segini. Karena dia mentok ke sini lur, dia mentok ke sini ya ininya. Jadi batok lampunya nggak bisa nyampe belakang. Jadi mungkin harus dipotong setengahnya segini ya lur. Oke, dipotong kita. Lur, ini untuk pemasangan lampu sudah selesai ya. Coba kita tes ya, setelah sekian banyak drama yang harus
lakukan ya, mulai dari pendingin yang diperkecil, kemudian jalur-jalur yang agak sedikit aneh ya, maklum karena ini bukan orinya ya, ini bukan orinya. Oke, kita tes ya. Oh iya, jadi untuk lampu ini, untuk lampu devilnya saya ngambil langsung dari kontak lur. Jadi ketika kontak di on, dia akan menyala. Jadi bukan dari lampu senja, karena tadi ketika saya ngambil dari lampu senja yang nggak tahu kenapa itu nggak bisa lur. Ketika ngambil dari lampu senja. Coba kita lihat, kita cek ya. Ini kita posisi akan di kontak on. Ini sudah di kontak on. Cakep ya. Lampu jauhnya, lampu dekatnya, lampu dimnya. Untuk sen kiri, tekan, sen kanan, tekan, sen kiri dan kanan atau hazard. Oke loh. Tadi kendala selanjutnya adalah ketika saya pasang lampu LED untuk sen ya, saya pun baru menyadari untuk lampu LED di sen, lampu sen kalau pakai LED semuanya itu pasti akan terjadi error. Makanya saya ngambil alternatif, hanya bagian depan saja yang pakai LED, yang bagian belakang saya tetap pakai halogen ya. Jadi supaya dia nggak error. Biasanya errornya tuh kalau semuanya LED, karena di sini indikator sennya cuma satu, kiri dan kanannya itu cuma satu, jadi ketika dia di lampu sen maka akan hajar, semuanya akan menyala seperti itu loh. Jadi saya solusinya yang depan aja yang pakai lampu LED, belakangnya nggak pakai. Oke, kita pasang dulu covernya. Proses pemasangan semuanya sudah selesai. Biasa akhir video sinematik dulu. Smiling to another tasteless day. The lucky gets to choose a shade of grey. Summer never sets foot in this town.